Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita meminum jahe ya. Ini bukan kopi tapi jahe merah. Bismillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dalam pembacaan buku sebuah perjuangan yang judulnya di cover, yaitu yang set 50 yang berjudul Tak Kusangka. Bukan lagi mimpi selama bertahun-tahun berjuang, beginilah yang tak kusangka terjadi juga. Ya, walaupun bukan dari ide sendiri, asli ada yang membantu dengan baik. Kalau dalam penulisan masih sendiri, ide-ide yang dikeluarkan diriku kumpulkan menjadi satu dan aku tulis dalam buku. Setelah itu aku pun mengoreksi kembali isi-isi tulisanku, takut ada yang kurang dan salah. Memang ada seperti itu. Dalam beberapa hari sampai sebulan kurang lebih, buku yang diangan-angan sejak lama telah jadi atau selesai, membuat beratus-ratus judul di dalamnya, dan tak aku sangka juga menyelesaikan tema satu yang sekaligus judul satu ini. Tak kuduga kalau sejauh saat ini baru menyadari sobat, ini hampir ya detik-detik 50, itu akan kurang 5 video lagi, insya Allah akan selesai. Untuk judul yang kedua adalah bersandingan. Akan membuat hati bahagia bila bersandingan dengan seseorang yang paling dicintai dan disayangi. Setiap orang menginginkan begitu, dikala sendiri sepi membuat hati terasa hampa dan bisa-bisa sedih. Di waktu bersandingan tak luput untuk membicarakan masa depan, sekalian tentang berjuang nantinya serta langkah-langkah yang jitu. Cukup bersandingan tanpa makan ataupun besoknya makan atau tidak berarti belum stabil perekonomian Anda. Kalau sudah bersandingan itu bahagia. Setelah bersandingan maka berjuang bersama menggapai mimpi indah sekaligus bisa cukup kebutuhan. Memang kalau hanya berkata begini cukup gampang dan mudah. Yang sedang menjalani itu yang pusing. Ya memang ini semua teori, yang praktek Anda ataupun nanti saya sendiri. Untuk judul yang ketiga adalah aturan. Hidup harus ada aturannya. Kalau seenak jidatmu dan secara bebas lepas, maka suatu saat akan menyesal. Bukan menakut-nakuti, sudah ada yang mengalami. Jadi yang gagal biarkanlah. Anda janganlah meniru-niru. Aturlah dirimu, kendalikan nafsu birahimu serta buang pikiran jelek dan mencelakai orang lain. Memang betul kalau disadari di dunia ini isinya bukan kebaikan saja. Keburukan, keberuntalan, kesadisan juga ada. Setidaknya berjuang untuk mengatur diri sendiri. Daripada mengatur orang lain malah menjadi permusuhan sengit. Kalau merasa risih dirimu diatur-atur orang lain, beranilah berkata sebenarnya agar tidak sewena-wena memerintah dan beginilah. Begitulah seenaknya memerintah kepada Anda. Nah ini, harus ada aturan dalam kehidupan ini. Kemudian untuk judul yang keempat adalah bersinarlah. Wahai mentari di pagi hari, bersinarlah kalau langit tidak mendung dan turun hujan. Diriku butuh energi di pagi hari, aku bisa berjuang apapun yang diriku kerjakan nantinya. Tak mau beraktivitasku tanpa awal menatap mentari terlebih dahulu. Kalau memang hari ini turun hujan lebat, maka mentari enggan mau nongol. Tapi kalau hujannya sudah reda, barulah menampakkan diri. Kesetiaan mentari pagi yang harus menerangi sepanjang hari kepada kita. Berterima kasihlah kepada yang telah menciptakan mentari, maka bukan mentari tersebut. Bila malam hari yang gelap gulita, sang mentari pergi diganti dengan sinaran rembulan. Entah tanggal muda ataupun tua, yang rembulan menemanimu di saat-saat kesunyian. Inilah bersinarnya mentari dan rembulan, begitu. Kemudian untuk judul yang kelima adalah bukanlah. Bukanlah merasa paling sedih di dunia ini, tapi diriku akui bahwa
Masa kecilku sangat kurang bahagia. Jangankan bisa main-main buat membeli mainan pun tidak mampu. Membeli mainan pun tidak mampu, hanya melihat anak-anak lain yang riang gembira dengan mainan barunya. Curhatan kecil ini berlangsung lagi setelah lulus SD. Diriku masih bekerja dengan orang-orang dewasa yang umurnya begitu jauh dan sangat jauh. Alangkah tak terbayang kalau di saat itu di tengah hutan, yang suara-suara binatang yang mendengar dan suara tebasan dari golok untuk memotongi pohon-pohon di hutan itu begitu mencekam dan menakutkan di seusiaku yang baru saja belasan. Sungguh itu membuat hatiku tersentuh dan kini aku abadikan di buku ini. Memang ini kisah. Dulu masih berumur 14 tahun sudah bekerja ikut di PT ya, di PT. Untuk judul yang keenam adalah Suara Lirih. Tidak begitu jelas membisik di telinga dan ada suara lirih membuatku menjadi bingung. Mencari sumber suara tersebut, bulu-buluku sudah berdiri semua waktu itu. Setelah beberapa waktu berdiam, menunggu suara lirih, akan ada lagi sampai capek menunggu, ternyata tidak kunjung suara lagi. Bertanya-tanya dalam hati, suara apa dan siapa, serta bunyinya bagaimana jelasnya. Bagaimana beberapa hari sudah melupakan kejadian tempo hari itu. Selang beberapa jam ada suara lirih lagi membisiki diriku. Lagi-lagi suaranya tidak jelas. Suara misterius apa ini, batinku. Sampai sekarang belum terjawab suara lirih itu. Bisikan yang cukup membuat bingung. Apakah itu iblis atau setan yang menyerupai suara orang? Ya tidak tahu, hanya bisikan saja. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah Waktu Itu. Pada waktu itu turun hujan cukup lebat. Kebetulan diriku terteduh di sebuah toko mebel, tapi di terasnya bersama teman. Terakhir diriku pamit kepada saudara di pegunungan. Itu berkesan bagi diriku seumur hidup, tak bisa terlupakan sobat. Pamit mau pulang kampung mengharukan banget, dengan rintik-rintik hujan meneruskan perjalanan. Pada akhirnya bisa sampai tujuan. Walau surup tak jadi masalah. Aku copot jaketku dan bertemu beberapa orang. Buat yang ada di sana, kalau tak menonton video ini, aku titipkan salam kangen kepada mereka. Memungkinkah atau tidaklah bisa ke sana lagi? Harapanku memang ingin banget ke sana. Nah, diriku harus berjuang di suatu saat bisa menemui seseorang yang telah aku anggap sebagai saudara sendiri. Begitulah sobat, ini adalah curhatan. Maaf suaranya agak habis ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Entah kenapa ini leher di leher rasanya itu gak enak. Untuk judul yang selanjutnya adalah Mumpung Bisa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dari saya, wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.